Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Berjumpa kembali di channel Santri NU 2 ya. Ini adalah channel yang kedua daripada channel yang pertama, teman-teman ya. Untuk channel yang pertama, teman-teman bisa cek di deskripsi. Jadi untuk channel yang pertama itu khusus untuk menanggapi para Wahabi ya. Pemahaman Wahabi yang sering membidah-bidahkan. Dan di sini untuk channel ini kita fokus cari ilmu ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk video pertama ya. Di sini saya akan membagi sebuah kisah ya, di dalam kitab Nawadir Qulyubi ya. Bahwasannya langsung saja ke ceritanya ya, biar tidak terlalu lama ya. Oke, di sini untuk ceritanya saya mengambil kisah daripada Syekh Abu Yazid Bustami, teman-teman ya. Sebentar, saya akan cari di halaman berapa itu. Oke. Di sini tepatnya di halaman 39, teman-teman ya. Di hikayat yang ke-46 ya. Ya. Jadi langsung kisahnya ya. Untuk teks Arabnya mungkin saya tampilkan di samping. Bahwasannya diceritakan dari Abu Yazid Bustami ya. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau ini adalah ulama yang terkenal ya teman-teman ya, akan kealimannya beliau ya. Jadi beliau ini salah satu wali ya dari sekian walinya Allah ya. Karena banyak sekali karomah yang dikisahkan tentang Abu Yazid Bustami. Di antaranya yaitu ketika Abu Yazid Bustami ini beribadah ya, Abu Yazid Bustami ini tidak merasakan kelezatan atau kenikmatan dalam beribadah, teman-teman. Artinya hatinya itu kurang tenang ya, tidak khusyuk ya. Lalu Abu Yazid Bustami ini berkata kepada ibunya, "Ya ummah, wahai ibuku ya, inilah ajidu lil ibadati wala li ta'ati halawatan abadan." Wahai ibuku, aku sama sekali tidak menemukan manisnya kelezatan dalam ketaatan dan ibadah ya. Jadi tidak menemukan ya. Jadi hatinya itu merasa tidak tenang mungkin ya. Ya. Lalu si Abu Yazid Bustami ini bertanya kepada ibunya, "Coba ibu ingat-ingat ya, mungkin ibu pernah melakukan sesuatu ketika mengandung daripada Abu Yazid Bustami mengandungku," katanya. Lalu ibunya berpikir yang sangat lama, kemudian berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku, lamma kunta fi batni," jadi ketika engkau ini ada dalam kandungan ya, aku naik di atas atap ya, lalu aku melihat bahwasannya di sana itu aku menemukan keju ya, wadah yang berisi keju, teman-teman ya. Lalu si ibu ini ingin memakannya, akhirnya si ibu ini memakan keju tersebut hanya seukuran semut. Bayangkan, menemukan keju lalu memakan hanya seukuran semut ya. Jadi mendengar peristiwa itu bahwasannya ibu ini memakan keju yang mana ibunya ini tidak tahu siapa pemiliknya, memakan keju hanya sedikit, di sini hanya seukuran semut, teman-teman ya. Tanpa izinnya, akhirnya Abu Yazid Bustami ini berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, mungkin karena itu aku seperti ini ya. Dan pergilah kepada si pemiliknya dan minta kehalalannya ya." Akhirnya Abu Yazid Bustami ini menghampiri si pemilik daripada keju tersebut ya. Akhirnya setelah menghampiri, akhirnya si ibu ini mendapat kehalalannya dari si pemiliknya. Lalu ketika itu dan semenjak itu juga Abu Yazid Bustami itu ketika beribadah merasa tenang dan khusyuk. Oke, apa hikmah dari cerita ini, teman-teman ya? Yaitu hikmah dari cerita ini adalah seorang orang tua
ketika mencari nafkah usahakan yang halal, bukan yang haram. Apalagi dikonsumsi oleh anaknya, apalagi untuk memberi makan terhadap anaknya. Ini justru akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Bayangkan, ini hanya seukuran semut, yang mana Abu Yazid Bustami sudah merasakan seperti itu. Apalagi yang dimakan sepiring, apalagi pas tiap-tiap harinya itu dari hasil yang haram ya. Jadi ini pelajaran bagi kita semua ya. Jadi kita yang menjadi orang tua usahakan carilah rizki yang halal ya. Meskipun sedikit tapi halal, yang penting anaknya memakan barang halal bukan barang yang haram, yang mana itu akan menimbulkan efek negatif terhadap anak. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian videonya. Semoga ini memberikan pelajaran bagi kita semua sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang mana semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk referensi silakan cek di kitab Nawadir Qulyubi, tepatnya di halaman 39. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.